Bab najis. Apa yang disebut dengan bangkai? Bangkai adalah hewan yang telah hilang nyawanya dengan cara tanpa disembelih secara syariat. Bangkai. Ayam ketabrak mobil, paeh, bangkai. Ayam paeh dipijit Pak Imam, halal. Tiren seperti kemarin. Hukmu jamil hayawanati hala hayatihi. Hukumnya hewan-hewan ketika hidup. Jamil hayawanati hala hayatihi tahiratun ilal kalba wal khinzira wa fil'a ahlihim. Hukumnya semua hewan ketika hidup, hukum semua hewan ketika masih hidup hukumnya suci. Harimau hidup keneh suci. Orai naga hidup keneh dicekal suci. Ilal kalba wal khinzir, kecuali babi dan anjing. Babi teh lamun bahasa Pusaka bagong. Kalau jadi naon dia? Sapi. Dan guguk. Semua hewan, dinosaurus, brontosaurus, naga, namun aya, itu jika masih hidup semua hewan itu suci, tidak najis, kecuali babi dan anjing dan apa-apa yang keluar dari keduanya. Dan hewan apapun yang keluar dari keduanya. Guguk kawin jeung hayam, keluar hayam, najis. Yang kedua, hukum jamil hayawanati ba'da mautihi bi ghairi dzakatin syar'iyyatin. Sekarang kita bahas hukumnya hewan-hewan yang mati tanpa disembelih. Satu, kulluha najisatun illa salasan. Semua hewan yang mati tanpa disembelih itu hukumnya najis kecuali 3. Yang pertama ikan, yang kedua belalang, yang ketiga hewan semuanya lamun jadi kulit najis. Laut baik kecuali 3. Laut, simut, jadi simut itu dalam simut itu ikan, laut, belalang, simut jadi 4. Ikan, belalang, simut, lauk. Jadi manusia. Manusia itu asli hewan. Makanya an-nasu al-hayawan natiq. Manusia ini adalah hewan yang bisa bicara. Jadi aslinya manusia sebenarnya jenis hewan sebenarnya. Al-hayawanatul ma'kulat idza matat bidakatin syar'iyyatin fahiya thahirah. Hewan-hewan yang disembelih, hewan-hewan yang bisa dimakan, kemudian disembelih secara syariat, maka hukumnya
suci, sunah. Suci artinya bisa dimakan. Hewan yang boleh dimakan disembelih dengan syariat. Syaratnya menyembelih apa? Ada berapa? Syarat menyembelih agar sah, agar halal. Mujid hayam be halal, syaratnya sabaraha? Pakai bismillah, pakai doa. Doa ada pun. Syaratnya cuma dua. Yang pertama orang Islam, yang kedua urat makan dengan napas putus. Bismillahnya tidak ada orang Islam. Yang penting Islam. Lamun ke Islam, walaupun baca Al-Baqarah tidak sah. Disembelih atau abdes mau nikah menyembelih ayam karena dia belum Islam, walaupun dia baca Al-Baqarah, baca bismillah segala macam tidak sah. Biasa. Baca bismillah, bertakbir, tahlil, tahmid, tasbih, baca kabeh tidak sah. Kenapa? Belum Islam. Semoga segera Islam. Amin. Yang ketiga, al-hayawanatu ghairu ma'kulatin idza matat kulluha najisatun walau dubihat. Yang ketiga, seluruh hewan yang tidak boleh dimakan seperti kucing, nanti harimau, caruh, yang tidak boleh makan kemana? Setelah dia mati, walaupun dengan disembelih, hukumnya tetap najis. Muhyiddin kucing, bismillahirrahmanirrahim, Islam tetap najis. Kenapa? Karena tidak boleh dimakan. Lalu buku sya'ri jamil hayawanat. Nah, ini penting Ibu, penting nih. Hukum rambutnya hewan itu apa? Kadang bulu kucing nempel pas naik sholat. Komo gogok maha. Hukum bulu hewan. 1. Sya'rul hayawanat al-makulat ba'da infisal tahir. Yang pertama, seluruh bulu hewan-hewan yang boleh dimakan, lalu terlepas bulu tersebut dari hewan tersebut, lalu terlepas bulunya rontok dari hewan tersebut, tahir suci. Bulu ayam, baju, bulu domba, bulu sapi, bulu bulut mah. Bulu kucing, belut buluan, lele buluan. Yang kedua, sya'rul hayawanat ghairu ma'kul ba'da infisal najis. Bulunya hewan-hewan yang tidak boleh dimakan ketika rontok atau terlepas nempel di baju kita, hukumnya najis. Lamun tos nama kucing dibersihkan bajunya, dikibas-kibas celananya, sarungnya. Bersihkan. Kumaha salembar teh nyaho di mana? Jalur salembar mana dekat tinggal mampu. Dekat ciri mah. Dekat ciri. Kalau dekat ciri mah bios. Tapi kalau dekat ciri bersih.
Wa ma qabla infisal, adapun bila mana bulunya masih nempel di hewannya, maka sesuai dengan hukum aslinya. Pegang kucingan boleh lah masih nempel kan. Kemudian hukmul juz'i munfasil hayawan. Bagaimana hukum anggota badan hewan yang terlepas sedangkan dia masih hidup? Ada ucing, sampai sini ada yang ditanyakan mengenai hewan-hewan tadi? Ada Pak. Ya. Mengenai tadi 3 jenis hewan yang yang suci gitu ya, yang ikan sama belarang, yang satu lagi manusia. Mungkin ya tiba supaya meyakinkannya kasadayana kenapa si manusia itu saya disebut hewan gitu. Soalnya kan pami manusia disebut hewan pasti menapi. Supaya meyakinkan sadayana, mudah-mudahan nabi ngawakilan di sadayana gitu kan sana. Ya. Kita itu Pak siap. Ya. Kenapa manusia dimasukkan ke dalam jenis hewan? Sebenarnya an-nasul hayawanatik itu adalah perkataan beberapa ulama. Bukan berarti itu memang hewan betulan. Ada beberapa sifat yang memiliki kesamaan, misalnya sama-sama makan, sama-sama tidur gitu kan. Cuman tidak perlu disebutkan. Kita kan sama-sama hewan, ayo mari kita makan kan. Di sini kenapa disebutkan dalam bab ini? Di sini ada kaitan dengan masalah bab bangkai. Jadi manusia ketika wafat itu sebenarnya bangkai. Cuman karena kita di manusia maka penghormatan kan bukan disebut bangkai. Apa sebutannya? Jenazah. Jadi kaitannya dengan setelah mati itu bangkai. Soal di sini sebenarnya. Maka disebutkan di sini hewan-hewan atau makhluk hidup itu ketika dia telah mati maka semuanya itu najis. Manusia pun kan bangkai juga. Cuman karena mulia manusia itu, bangkainya itu atau jenazah itu tidak najis. Itu maksudnya. Hanya di kesamaan setelah mati. Pembahasan bagaimana posisi setelah kematian. Hewan-hewan, manusia sama-sama setelah mati bagaimana? Maka semua bangkai ini, semua jenazah ini, kalau hewan semua jenazah itu pada dasarnya najis kecuali 3, yaitu bangkai ikan, bangkai manusia, dan bangkai belang. Dari sisi dari apa? Dari sudut bangkainya itu. Kalau ada riwayat yang menyebutkan an-nasu hayawan natik, itu hanya beberapa ulama saja, bukan jumhur. Karena bagaimanapun Nabi kita kan mulia, ya kan? Gak mungkin juga itu hanya perkataan makil namanya, makalah beberapa ulama saja. Karena sebenarnya gak layak kita mengatakan seperti itu. Karena Nabi sendiri kan adalah makhluk jenis manusia. Sedangkan para nabi adalah makhluk yang paling sempurna.
selalu ada pendapat ulama itu selalu ada. Dalam arti pendapat-pendapat yang kill itu adalah minoritas. Kalau jumhur itu yang mayoritas, itu selalu ada perbedaan pandang pendapat para ahli ulama. Yang lain? Bahkan kan dalam disebutkan Al-Quran kan ada tuh manusia ini seperti mana binatang. Dalam Allah disebutkan balhum adol. Bahkan ketika manusia ini syirik atau maksiat kepada Allah, balhum adol, dan bahkan lebih buruk lagi daripada hewan. Ya kan? Balhum adol, bahkan mereka lebih buruk daripada hewan itu sendiri. Manusia ketika dia ini buruk maksiat kepada Allah, itu bahkan lebih buruk daripada wallahu a'lam. Yang lain? Kalau cukup, kita lanjutkan ke bab pekan depan insyaallah, jika Allah menghendaki. Semoga Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita semua, dan kita semua diterima sebagai hamba-hambanya dan dibangkitkan di akhirat nanti bersama para alim ulama. Amin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.